Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar untuk kelas 5 pada tema 3, subtema 1, dan pembelajaran ketiga. Selamat belajar! Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Setelah pengamatan lingkungan rumah, peserta didik mampu mengkaitkan makna interaksi manusia dengan lingkungannya dengan tepat. Kedua, setelah melakukan pengamatan lingkungan rumah, peserta didik mampu merinci macam-macam interaksi manusia dengan lingkungannya dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah melakukan pengamatan lingkungan rumah, peserta didik mampu merinci keragaman sosial budaya masyarakat dengan teliti. Sebelum kita memulai materi, Ibu sudah mengirimkan link di WA Group. Silahkan anak-anak buka link tersebut dan membaca dengan teliti ya. Berikut adalah link yang bisa kalian buka. Nah, bagaimana? Sudah selesai anak-anak membacanya? Jika sudah, apa sih tema dari bacaan tersebut? Apa isi dari bacaan tersebut? Dan apa hal yang patut kita contoh dari bacaan tersebut? Untuk jawabannya, anak-anak bisa mengirim lewat WA Group. Ibu tunggu ya. Silahkan sekarang anak-anak membuka file PowerPoint yang sudah Ibu kirim melalui WA Group dan buka pada slide 18. Anak-anak sekarang melakukan pengamatan lingkungan sekitar dan menuliskan hasil pengamatannya. Kemudian dikirim melalui WA Group. Dan juga Ibu sudah mengirimkan beberapa pertanyaan untuk kalian cari jawabannya. Nanti kita akan bahas bersama. Berikut adalah tabel pengamatan yang harus kalian isi. Berdasarkan hasil pengamatan, apakah terdapat perbedaan di antara individu? Disebut apakah perbedaan tersebut? Tepat sekali, perbedaan di antara individu tersebut dinamakan keragaman. Apa saja macam-macam keragaman? Keragaman sendiri adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang. Berbicara mengenai keragaman, ada banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia. Misalnya saja, yaitu ada keragaman suku, bahasa, agama, upacara, pakaian adat, makanan khas, alat musik, lagu daerah, dan masih banyak lagi. Selain keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia, ada juga keragaman dari segi fisik. Misalnya saja dari warna rambut, tipe rambut, warna kulit, warna mata, bentuk hidung, dan juga masih banyak lagi. Dari pengamatan yang kalian sudah lakukan, apakah terjadi interaksi sosial antara individu? Apa sih yang kalian ketahui tentang interaksi sosial? Apa saja macam-macam interaksi sosial? Jika berbicara mengenai interaksi sosial sendiri adalah suatu hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara perorangan, antara kelompok, ataupun antar perorangan dengan kelompok manusia. Jika terdapat dua orang dan ia saling bertemu, maka interaksi sosial dimulai pada saat itu juga. Mereka saling menegur, berjabat tangan, mengobrol, atau bahkan berselisih. Semua aktivitas-aktivitas semacam itu dinamakan interaksi sosial. Tadi kita sudah mempelajari apa itu interaksi sosial. Sekarang apa saja macam-macam interaksi sosial? Macam-macam interaksi sosial dilihat dari subjeknya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, interaksi antar individu. Contohnya
anak kecil yang mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang ada pada keluarganya. Yang kedua, interaksi antar individu dengan kelompok atau sebaliknya. Contohnya, seseorang yang merasa bahwa tindakan-tindakannya banyak bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat. Yang ketiga, interaksi antar kelompok manusia dengan kelompok manusia. Contohnya, dua partai politik mengadakan kerjasama dengan tujuan untuk mengalahkan partai politik lainnya. Sedangkan dilihat dari segi caranya, interaksi sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, interaksi langsung meliputi fisik dan interaksi simbolik. Interaksi langsung meliputi fisik seperti berkelahi atau ribut dan juga berjabat tangan, mengobrol. Sedangkan interaksi simbolik merupakan interaksi dengan menggunakan bahasa lisan, tulisan, isyarat, atau simbol-simbol lain. Contohnya, mengobrol menggunakan bahasa isyarat. Nah, itu tadi sedikit penjelasan materi dari Ibu. Sekarang tugas kalian adalah membuat poster tentang materi yang sudah kita bahas bersama tadi. Untuk pengumpulannya paling lambat tanggal 26 Oktober melalui WA Group. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan kalian mengamati gambar ini. Berdasarkan gambar tersebut, kegiatan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu? Dan apakah di era sekarang masih ada di lingkungan kalian? Jika ada ataupun tidak, apa alasannya atau apa penyebabnya? Coba jelaskan. Wah, tak terasa ya pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. See you!